Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Waduh, banyak Ya. kejadian Ya. kali ini yang aneh-aneh banget. Oh, Dari aneh. kedatangan Bahrain, kan udah tiba dulu di Ya. Jakarta kan. Terus belum lagi, nah ini Mes Ligers. Ini kenapa dia minta pulang, Wadi? Padahal Ya. kan hanya cedera dan sudah dinyatakan sembuh kan? Mungkin dari tim medis Mesilgar sendiri mungkin riskan ya untuk meneruskan pertandingan nanti melawan Bahrain. Artinya ya. dari klubnya. Ya, jadi Mesilgar dia pulang ke 20 untuk melakukan penyembuhan agar dia bisa melanjutkan pertandingan melawan di liganya gitu loh, melawan melanjutkan tim liganya maksudnya. Ya, melanjutkan liganya. Jadi sangat riskan untuk memainkan Mesilgar karena kita ketahui Mesilgar ini kan rentan cedera. Ya kan, rentan cedera ya. Jadi kita maklumi aja. Tapi sangat disayangkan ya Mesilgar pulang duluan. Sebenarnya gitu. kan bisa aja kalau dia tanpa pulang, dia minta atau klubnya minta jangan dimainkan. Ya. Tapi kan tetap di sini. Tapi dia ingin pulang duluan karena melakukan proses pemulihan dari cedera segera. Iya sih, cuman kan kesannya itu nggak ada nasionalismenya. Nasionalismenya, aduh susah. Ya kalau dilihat ya kalau nggak nasionalisme ya nggak mungkin ya mau bertanding lawan Australia kemarin dan membela Indonesia. Ya cuman ya kita tahu sendiri lah Mesilgers tidak bisa bermain setiap dia dipasangkan, dia tidak bisa bermain selama 90 menit. Ada aja kejadiannya yang buat dia keluar kan. Ya. Dan juga performanya juga tidak seperti di klubnya kan. Iya, tidak signifikan lah kita lihat. Apalagi waktu lawan Australia kemarin ya kurang greget lah. Kurang greget ya. Berarti nanti kedepannya lawan Bahrain ini kemungkinan besarnya Rizky Ridho ini. Rizky Ridho gantinya ya. Mungkin Rizky Ridho bisa jadi Justin Hubner, tergantung dari formasi yang diterapkan nanti Patrick Kluivert. Apakah dia akan menggunakan 3 back atau menggunakan 4 back. Tapi sementara yang padu itu kan dia sama Rizky kan, Bang J kan. Kalau zamannya Sintayong itu kan pakai 3 back. Ya. Jadi Hubner, Jess sama Rizky Ridho. Ya. Tuh, pakemnya itu. Zamannya STY. Enak di zaman itu toh. Jadi begini, kalau kita bandingkan sedikit ya. STY dengan Patrick. Jadi kenapa dulu STY itu memakai formasi parkir bus ya? Ya inilah jawabannya. Ya. Inilah jawabannya. Jadi orang-orang yang mengerti tentang bola, mengerti tentang sedikit aja mengerti tentang strategi bola, mereka pada tahu. Dan inilah jawabannya. Ya, jadi yang saya bilang kemarin kan dah beberapa postingan sebelumnya ya saya juga udah bilang kita menggunakan formasi defense itu kita harus lihat lawan. Kan Australia, Jepang, terus lawan Arab Saudi itu wajib defense, kita tunggu serangan baliknya kita. Padahal kalau kita terapkan itu, apalagi kita punya striker tajam loh sekarang. Ya, Ole Romani. Kalau di zamannya STY ini Ole udah ada, beda cerita. Ya, padahal STY dari dulu, dari waktu dia melatih timnas kita, dia pingin sekali memiliki striker tajam seperti Ole Romani. Sayang belum kesampaian. Udah duluan dipecat. Gara-gara komunikasi. Ya inilah komunikasinya Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya. Sudah sama-sama Belanda. Jadi bukan, kalau saya bilang bukan komunikasi, kalau saya memang ada something wrong. Ya. Lihat Patrick Kluivert, ada Alex Pastoor, ada Denny Lansat yang pasif dengan Denny Lansat udah pasif dengan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, toh sama aja kan.
Memang bukan itu sih gara-garanya. Ya, Kan ada bukan. translator ya. Dan lagi pula ada sebuah podcast itu kalau nggak salah di Belanda antara Orat Mangun, Kevin Dick kayak dan Verdong kalau nggak salah menyatakan memang bukan tentang komunikasi. Dia pun kaget kenapa STY dipecat. Mereka pun kaget kan. Iya. Kenapa dipecat gitu kan. Nah, jadi kan kalau ini saya pribadi ya ada tanda tanya dalam situasi seperti ini. Oke Mbak Di, kita tetap ke depan dulu. Iya, jangan ya kalau kita bisa kalau memang sih kalau kita jadi tukang omon-omon bola ya. Kayak gini nih jadi kan. Suka banding-bandingkan gini. Kita kan menjadi ingin yang lebih baik. Jadi bandingkan yang ke posisi baiknya. Kita tetap Bahrain. Oke, Bahrain. Ya kan. Jadi apa yang harus dilakukan pemain untuk supaya dia bisa melupakan Australia move on. Ya itu. Move on, belajar berbenah. Jadi apa kekurangan kita pada masa kepelatihan Patrick Kluivert kan sekarang udah kelihatan kan. Dimana Patrick Kluivert memang total football yang dilakukan adalah menguasai bola, tapi kita lupa bertahan. Nah, sekarang bagaimana cara bertahan yang baik? Dan kita tahu kalau kita lihat dari pertemuan antara Patrick Kluivert nih lawan sama Bahrain waktu dia menangani Karakau. Ya, Karakau, negara Oseania. Dia kalah 4-0. Karakau kalah 4-0 ya? Iya, kalah 4-0 melawan Bahrain. Nah, jangan sampai sekarang kepelatihan Patrick Kluivert membuat kita kalah banyak lawan Bahrain. Karena Bahrain. itu harus menang. Iya, harus menang. Kalau kita nggak menang, apapun seri pun kita kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia udah hilang. Ya, saya bilang hilang lah. Mungkin apa pasti hilang? Hilang kalau saya bilang. Seri pun hilang kan? Hilang. Kecuali menang lawan Jepang. Iya kan nggak mungkin. Kecuali Arab Saudi menang lawan Jepang. Kalah Arab Saudi kan sama Australia ntar kita nggak tahu. Iya, penentuannya jadi negara lain yang harus. Iya, jadi kan ngapain kita bertanding nunggu negara lain ya kan? Ditentukan negara lain kan. Lebih baik kita berjuang sendiri. Iya benar. Move on. Nah, itu kan harus harus melupakan Australia. Karena saya dengar lagi Martin Paes yang paling terpukul karena dia merasa dirinya tuh dibobol 5. Iya, ini sebenarnya bukan kesalahan Martin Paes juga kan sepenuhnya. Nah, itu jiwa nasionalismenya. Dia merasa kurang performnya karena kebobolan 5. Terus kita lihat kalau dilihat dari save lumayan itu Martin Paes save-nya. Iya. Ya kan? Nah, kita tidak boleh menyalahkan 1 2 3 pemain ya kan. Ini kesalahan seluruh tim. Seluruh tim bahkan sampai ke pelatih. Iya, ke pelatih. Jelas ini bukan kesalahan pemain, kalau ini jelas kesalahan taktik kalau nggak salah. Kan ada yang bilang pemain-pemain Indonesia tidak mengerti katanya dengan taktik dari Patrick Kluivert. Kan itu aneh namanya. Kalau nggak ngerti, nggak mungkin loh sekelas mereka nggak ngerti permainan apa yang dimau oleh pelatih. Ya. Kelasnya mereka loh gitu loh. Ya kan udah pengalamannya udah jauh. Pertama bahkan orang lokal punya satu aja kan, Marcelino kan. Sisanya orang-orang. Sisanya ya pemain-pemain ya bilanglah kita pemain Belanda ya bilang kan. Kan nggak mungkin itu salah dari pemain tidak bisa baca strategi, kan nggak mungkin itu. Ya. Nah, ini Emil juga sudah mengeluarkan statement bahwa dia siap menggantikan kalau memang diperlukan. Ya kalau misalnya memang Martin Paes lagi keadaan drop mental ya kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Emil Leodoro kan, karena kita memiliki 2 kapasitas penjaga gawang yang bagus. Ya kan. Bahrain Bung Adi sudah tiba di Jakarta. Dan kemarin saya melihat potongan video yang kipernya itu agak sengah itu kipernya. Bung Adi sempat lihat nggak? Saya belum lihat. Belum lihat. Itu kan semua artinya netizen nanti penonton yang pas ketemu sama mereka itu kan memvideokan aktivitas mereka masuk ke bus itu. Ya. Marah dong kipernya itu. Belum lagi dia minta pengawasan dari AFC. Ya. Ya kan? Dia kan datang juga udah dengan kawalan yang ketat kan. Iya. Dan kita sendiri kan sudah mengawal dia. Iya. Polisi dari pihak keamanan kan. Dan itu permintaan dia kan. Ya, nggak mungkin kita
melakukan hal yang bodoh ya. Kan memalukan negeri kita sendiri. Kalau dari segi Bahrain kita lihat memang awalnya dia takut ragu untuk menghadapi kita kan. Membuat berbagai banyak alasan. Intrik-intrik agar menguntungkan mereka. Ya kan. Nah, kalau saya lihat mungkin dari susunan pemain kita nggak usah bahas, mungkin segitu-segitu aja kalau kita Bahrain. Yang saya garis bawahi di sini adalah nanti di atas lapangan bahwa gimana intrik yang akan terjadi, bagaimana permainan secara bukan permainan bola yang akan dibuat oleh Bahrain, tapi mungkin drama ya mungkin ya. Nah, ini adalah ujian untuk pemain Indonesia, apalagi ada pemain-pemain baru yang belum kenal dengan Bahrain, belum bertanding dengan Bahrain. Bagaimana dia pintar menghadapi situasi kalau di atas lapangan. Nah, yang bahayanya saya adalah nanti banyaknya kartu kuning. Terus kalau dia kalau kita kebobolan duluan, nah itu yang akan lebih bahaya. Itu intrik itu, drama itu akan terjadi apabila dia unggul. Iya. Kalau tidak, walaupun tidak unggul, pasti ada aja intriknya. Pasti saya yakin. Karena pressure dari awal, dari setelah pertandingan di kandang Bahrain, apalagi kita menghadapi ibaratnya lah musuh gitu di sosmed dan sebagainya, adanya berita-berita yang ya kita ketahui Bahrain mengeluarkan statement A, B, C gitu kan. Ya itu udah drama dari awal. Pasti itu akan berlanjut di atas lapangan. Pasti itu. Udah jelas. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi semua itu. Nah, itu saya harapkan pemain-pemain Indonesia cukup tenang ya. Nah, saya ini juga was-was dengan Justin Hubner. Justin Hubner kalau main ya udah dia udah ngeluarin statement dia tidak akan berjanji untuk tidak menendang pemain Bahrain. Oke, ya kalau udah unggul ya nggak apa-apa. Ya, menit akhir gitu kasih dia tapi jangan bonus. Kalau bisa ditahan kontrol emosi. Ya, itu yang lebih jadi kan dia buat buruk dirinya sendiri juga kan kalau sampai dia mendapatkan kartu apalagi merah lagi kan. Jadi kan dia tidak bisa lagi melawan Cina ya kan. Jadi buat dirinya juga nggak bagus kan. Ya, nggak bagus. Oke, Wadi, harapannya gimana, Wadi? Ada prediksi lah. Kalau prediksi saya bilang kita akan bermain yang agak susah ya. Saya lihat agak susah, apalagi kemarin saya dengar berita, saya lebih fokus ke berita Indonesia sendiri, nggak beritanya Bahrain. Nah, karena saya dengar bahwa bukan Patrick Kluivert lagi yang menangani timnas. Jadi kebanyakan bukan artinya Patrick Kluivert ya, dari segi taktik maksudnya. Taktik Alex Pastor yang diserahkan langsung oleh yang disuruh langsung, misalnya saya bilang disuruh langsung oleh Pak Erick Thohir. Saya dengar beritanya seperti itu. Jadi Alex Pastor yang akan memberikan bagaimana taktik atau jalannya nanti pertandingan melawan Bahrain. Tapi di pinggir lapangan nanti tetap si Patrick kan? Iya, kalau saya lihat Patrick Adam ayam aja. Kalau zamannya SD itu udah beda, kalau kita bobolan udah udah bisa kartu kuning. Oke, buat di prediksi skor. Kalau saya prediksi skor nggak banyak, paling 2-1, 1-0. Untuk siapa nih? Untuk Indonesia. Oke, untuk Indonesia. Tetap semangat, tetap optimis tetap optimis. Karena mimpi tidak akan pernah berubah, tetap ke Piala Dunia kan. Nah, kalau misalnya lawan Bahrain mau coba-coba total football ya it's okay kalau saya bilang. Karena beda lah. Beda kualitas dengan Australia. Kita waktu lawan Bahrain kita bisa menguasai bola, kita juga seharusnya menang waktu itu kan. Hanya kita kecolongan di menit-menit akhir. Nah, itu kan gara-gara penambahan waktu yang terlalu banyak. Oke, Wali, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan poin positif. Ya, poin positif. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Kita pasrahkan semua. Ya. Kita pasti akan menang. Oke. Ya. Saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.